Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji UKIN 2022-2023. Perkenalkan, nama saya Khairul Hafid, mahasiswa TPG, nomor induk 22 204 101 464 UIN Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, mengajar di Ma'had Tahfidzul Quran Iskarina Tahfidzul Quran Karangpandan, Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Alhamdulillah, hari ini hari Ahad tanggal 15 Januari tahun 2003 saya akan melaksanakan praktek mengajar UKIN di kelas 2 dengan materi diat dan kafarat. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu dosen semuanya untuk perbaikan pembelajaran kami selanjutnya, agar dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik kami. Dengan hormat segala masukannya kami aturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Semangat. Kita takbir bersama-sama supaya setannya lari semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Jadi semuanya yang dicintai, saya akan materi pelajaran berikutnya, yaitu tentang jinayah dan hikmahnya. Masih di bab tentang jinayah, karena BP kita adalah BP jinayah. Tapi sebelumnya kita akan absen dulu kehadiran di antara semuanya. Mudah-mudahan semuanya lengkap. Umar Al-Fatih hadir. Alhamdulillah. Ikan Tanis hadir. Alhamdulillah. Sofan Ahdan hadir. Alhamdulillah. Silmi Rosid hadir. Alhamdulillah. Baik, kita mulai pelajaran kita dengan baca basmalah dan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, kita lihat di foto itu ada media pembelajaran jinayah dan hukumnya. Oleh diri akan kita mulai. Siap ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jinayah dan hukumnya materi penganiayaan dan kisos. Apa itu penganiayaan? Bahasa sekarang adalah bullying. Bullying itu adalah penganiayaan. Nah, penganiayaan berarti merendahkan, melecehkan, mengeremehkan orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah kisos. Ini juga tentang kisos. Kisos tadi sudah kita bahas. Dan akan kita pelajari dulu apa ini kompetensi intinya dan kompetensi dasarnya. Nah, kompetensi intinya adalah sama, satu, menghayati mengamalkan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menghayati mengamalkan perilaku itu disiplin tanggung jawab. Kompetensi yang ketiga, memahami menerapkan. Kompetensi yang keempat adalah mengelola, menalar, mengkaji, dan dalam ranah konkret. Nah, kemudian berikutnya ini ada kompetensi dasar, yaitu kemampuan dasar yang harus dimiliki. Kompetensi dasarnya jelas, meyakini syarat Islam, tapi indikatornya harus bisa menjelaskan pengertian tentang hukum jinayah. Sampai ke bawah itu di nomor 4 nanti ada di nomor 4 itu menunjukkan contoh-contoh pelanggaran yang terkena ketentuan jinayah. Nanti indikatornya adalah mengklasifikasikan masa-masa penganiayaan. Apakah temannya itu membuli temannya itu termasuk pelanggaran? Nah, kalau pelanggaran harus dikisos atau harus dikenakan diat atau dikenakan kafarat? Nanti perlu
supaya kita nanti tidak meremehkan hukum agama ini. Kemudian adalah menjauhi dari perbuatan penganiayaan dan yang selainnya. Oke, kita lanjutkan tujuan pelajaran. Tujuan pelajarannya adalah menelaah dasar hukum. Apakah merendahkan, meremehkan, bahasa Jawa namanya itu termasuk pelanggaran? Kalau pelanggaran, apakah ada dasar hukumnya? Nah, kalau ada dasar hukumnya berarti kita harus hati-hati. Nah, kemudian nanti kita akan bisa menjelaskan materi tentang penganiayaan dengan baik. Kemudian menyajikan hasil analisis tentang penganiayaan. Oke, kita pelajari berikutnya tentang materinya. Materinya adalah ini sekarang. Oke, satu yaitu penganiayaan. Penganiayaan nanti pada pengertian penganiayaan ada macam-macam penganiayaan. Kita pelajari yang pertama. Bismillah. Pengertian penganiayaan. Pengertian penganiayaan dalam pidana Islam adalah penganiayaan bisa juga disebut dengan jarima. Jarima itu tindak pidana kriminal. Tindak pidana kriminal, pelukaan atau meremehkan. Maka bahasa Arabnya adalah kalau jinayah, jarima adalah dari kalimat jaroha. Jaroha yajrohu. Nah, yaitu menyakiti sebagian anggota badan manusia. Oleh karena itu yang dimaksud dengan penganiayaan ini adalah perbuatan tindak pidana berupa satu, melukai, dua, merusak fungsi anggota badan, tiga, menghilangkan anggota tubuh seorang, termasuk juga dimaksud di dalamnya adalah menyakiti, menyiksa orang lain. Nah, kemudian macam-macam penganiayaan dibagi menjadi dua, penganiayaan berat, penganiayaan ringan. Penganiayaan berat yaitu perbuatan rusak bagian badan orang yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan, seperti memukul tangan sampai patah, merusak mata sampai buta dan lain sebagainya. Ini penganiayaan berat. Kalau tadi di kisos menghilangkan nyawa 100 ekor unta. Tapi di penganiayaan ini ia menghilangkan anggota badan, itu hukumannya. Kalau badan yang inti berarti 10 ekor unta, tapi yang tidak inti 5 ekor unta. Maka Nabi mengatakan, dan terhadap satu gigi kalian nilainya adalah 5 ekor unta. Satu gigi sabung, dua, kemudian mukul kena mukanya, kemudian giginya copot lepas dua, maka kafaratnya adalah 10 ekor unta. Di rupiah berapa? 10, 5 100 juta. Maka berhati-hati lah. Nah, kemudian penganiayaan ringan, itu perbuatan melukai bagian badan sampai merusak atau menghilangkan fungsinya, melainkan hanya tidak seperti sampai menghilangkan fungsinya, tapi hanya menyebabkan luka-luka. Kalau luka-luka bagaimana? Ini luka-luka. Kalau luka-luka tadi nanti diambil dia tadi kisos, ya. Kalau tadi menghilangkan satu fungsinya, berarti kalau tak ada luka-luka, berarti yang memberikan peribahasa itu nanti akan dikenakan taksir. Taksir yaitu hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sekarang kita mengetahui tentang macam-macam penganiayaan. Dan sekarang hukuman bagi pelaku penganiayaan. Ya, sekarang hukumannya. Maka dalam Islam itu semua hukum terdeteksi dengan baik, terinci dengan baik. Maka dibaca di papan tulis itu. Hukuman bagi penganiayaan, perbuatan penganiayaan ini tidak dibenarkan dan sangat dilarang dalam Islam, sama halnya dengan larangan melakukan pembunuhan terhadap orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Terhadap orang lain, pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan. Ada yang bisa jawab tidak? Apakah ada pembunuhan yang dibenarkan? Ya, contohnya apa? Perang. Di dalam perang, kalau yang bunuh masih dibunuh, maka dalam perangan boleh membunuh. Yang kedua, kisos. Nah, berarti boleh bunuh dengan hak yang dalam perangan dan dalam kisos. Selain itu tidak boleh. Selain itu tidak diperbolehkan. Maka ayatnya jelas dan sudah kita hafal surat Al-Maidah ayat 45. Yang apa kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha. Apa namanya? Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni wal-sinna bis-sinni wal-juruha qisas.
faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz dhalimun. Nah itu artinya, dan kami telah menetapkan bagi mereka dalam kitab Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dengan telinga. Tapi jika ada yang bisa memaafkan hak orang lain, maka itu sebagai penebus dosa. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang ditentukan oleh Allah, maka orang termasuk maka mereka itulah orang-orang yang berbuat zalim. Jadi kisos, dia ataupun yang ketiga, dia kafarat hukumnya jelas ada dalam Al-Quran. Nah, maka ini hukumnya jelas. Kita lanjutkan lagi berikutnya, yaitu tentang sekarang tentang kisos. Atau ada pertanyaan tentang tadi tindak pidana melukai orang lain? Jadi membuli boleh tak kira-kira? Membunuh-bunuhkan orang lain boleh tidak? Tidak boleh. Kalau dibunuh-bunuhkan, dijelek-jelekan, berarti kena hukum taksir. Kenapa hukum taksir? Tidak boleh. Maka kita sebagai pelajar muslim maka harus saling menghormati sesama temannya. Walaupun tidak bisa mengerjakan tugas, tidak boleh dihina. Dilecehkannya boleh. Karena kecerdasan itu multi fungsi. Ada kecerdasan ini, ada kecerdasan ini, dan ada kecerdasan yang lain-lain. Maka Islam sangat menjaga supaya hubungan dengan teman-temannya erat. Oke, dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sekarang tentang kisos. Nah, kisos dari kalimat kososo. Tahu gunting? Bahasa Arabnya nikosun. Gunting itu adalah nikos. Fungsi gunting apa? Memotong. Pada kisos itu kalau ada orang motong orang lain berarti dia harus dipotong. Namanya kisos. Itulah arti asli daripada kisos. Sekarang kita masuk tentang macam-macam kisos. Berdasarkan pengertian di atas, maka kisos dibedakan menjadi dua. Kisos untuk tindak pembunuhan sengaja, yaitu dibunuh. Dua kisos untuk tindak penganiayaan atau pembulian tadi. Hukumannya adalah yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak, merusak atau menghilangkan anggota badan. Ini adalah macam-macam kisos. Sekarang hukumnya yang tadi dengan ayat yang kita hafal tadi, yaitu kata benar alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni wasinna bis sinni wal juruha qisas. Itu adalah hukum, dasar hukum tentang dilarangnya pembunuhan. Kemudian syarat-syarat kisos. Syarat-syarat kisos bisa kita tegakkan jika terpenuhi syarat-syaratnya. Satu, orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya, berarti tidak boleh dibunuh. Kemudian dia bunuh orang yang dilindungi tadi, maka yang membunuh harus ditegakkan kisos. Yang kedua, pelaku tindak pidana pelakunya sudah balik dan berakal. Berarti orang gila itu sudah kira-kira dibunuh. Ya, diapakan? Ditakzir. Negara kita di penjara. Yang ketiga, syarat ditegakkannya kisos, pembunuh bukan bapak daripada yang terbunuh. Ketika ada orang tua bunuh anaknya, hukum Islam tidak dikisos, tapi ditakzir. Hukum Indonesia penjara. Yang keempat, orang yang dibunuh sama-sama derajatnya, merdeka sama-sama merdeka. Kalau ada budak bunuh tuannya, budaknya dikisos. Tapi kalau tuan bunuh budaknya, tidak dikisos karena beda strata sosialnya. Zaman dulu ada budak, sekarang tidak ada budak. Sekarang manusia dilindungi oleh negara, derajatnya sama. Jadi yang bunuh orang lain dia harus dikenakan hukum yang berlaku di negara tersebut. Yang terakhir, kisos dilakukan dalam hal yang sama, yaitu jiwa dengan jiwa. Kalau bunuh orang lain, bunuh. Melukai orang lain, jangan dilukai. Tapi kalau daripada melukai, mendingan dimaafkan kemudian dengan bayar dia tadi. Gak ada manfaat kalau kemudian dipukul orang lain, kemudian tangannya sampai patah, kemudian diganti kemana orang lain, mendingan diganti. Kalau diganti kan dapat 100 juta lumayan. Untuk mau banding, paling 30 juta, masih untung berapa? 70 juta. Masih untung 70 juta. Nah kalau ada hakim yang menetapkan berdasarkan dengan syariat Islam, mudah-mudahan ada. Kemudian yang terakhir, hikmah daripada kisos. Kenapa sih kisos kok? Nah seandainya yang sudah dilakukan kita dapat apa gitu? Seandainya kisos
hukum Islam ditegakkan, maka masyarakat akan nyaman. Kenapa kok nyaman? Kita ada tiga. Kelebihan jika kisah diberlakukan. Satu, dapat dijadikan satu pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan. Dan salah satu bentuk keadilan itu adalah jiwa dibalas dengan jiwa. Anggota badan juga harus dibalas dengan anggota badan. Aman. Dua, memelihara keamanan dan ketertiban. Karena dengan adanya kisos, orang jika mau bunuh orang lain akan berpikir dua kali. Entah dia berpikir untuk bunuh juga. Kalau dia miskin, dia akan diberikan beban untuk bayar 200 ekor unta. Jadi tidak akan mampu karena 2 miliar dia beras. Yang ketiga, dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Jika ada orang-orang yang pembunuh, maka pasti keamanan akan terganggu. Ya, karena listriknya mati, kita gelap-gelapan. Oke, sekarang ada pertanyaan? Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Ini tinggal materi diskusi tentang pembelajaran yang telah kita sampaikan di kemarin. Nah, jadi saat ini kita akan bahas tentang diskusi antara kisos, kemudian kisos dari bab jinayah, kisos kemudian dia, kemudian kafarat, kisos, dia dan kafarat dari bab jinayah yang kemarin telah kita bahas. Sebelumnya kita akan dulu yang pertama satu. Hadir? Tanya sakit. Yang kedua, Ahmad Khalila. Baikul Andi. Hadir. Ilham Puji. Hadir. Hilmi. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, mulai pelajaran kita yang baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang kita tulis media pembelajaran tentang jinayah dan hikmana. Kita lihat ya. Jinayah dan hikmana itu sudah pelajaran kemarin kita sampaikan. Kemudian ini yang akan kita bahas. Tentang materi jinayah, jihad, kafarat, dan kisos ada di depan kemarin. Kita lihat dulu di definisinya tentang jihad. Ya, setiapnya ahli. Nah, dari jihad ini kita nanti ada macam-macam sebab jihad. Jihad itu pembunuhan jenazah dan lainnya. Kemudian nanti ada macam-macam jihad baru jadi ya. Kemudian nanti ada berikutnya yaitu ada kafarat. Nanti lihat di kafarat. Dari kafarat. Kafarat. Kafarat sesuatu yang menutupi, sesuatu yang dapat menutupi dari perbuatan dosa seperti sedekah. Nah, ini ada macam-macam kafarat yang kita bahas. Yaitu satu kafarat pembunuhan. Kafarat pembunuhan kemarin adalah satu di kisos. Karena kisos bisa diberlakukan atau kemudian dimaafkan, maka kemudian dibayar namanya dia. Namanya dia. Kemudian macam-macam kifarat di sini ada beberapa, yaitu kifarat pembunuhan dan kifarat jihad. Kifarat ada serta ada bangunan 3 daripada kafarat jihad 1, 2, 3. Termasuk nanti ada kafarat yamin ada 2, 3. Selanjutnya kemudian nanti ada kafarat melanggar sumpah kalau berjual di siang hari bulan Ramadan hukumannya ada 1, 2, 3. Kafarat melanggar sumpah juga ada 3, 1, 2, 3. Yang tidak ada terusnya hanya di kisos. Hanya di kisos hanya 2, 1 yang membunuh dibunuh, yang kedua kemudian bayar dia. Dan dia tidak ada dibagi dua, yaitu walado dan mukhafafah. Walado dan mukhafafah. Dan ini yang akan kita selesaikan diskusi hari ini. Maka bahan diskusinya sudah kita siapkan dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, kelompok 1, 2, 3 nanti ini ada materi yang perlu didiskusikan. Materi yang perlu didiskusikan di kelompok 1 adalah mengapa ada dalam hukum Islam, mengapa ada kafarat dalam hukum Islam, sehingga kesan hukum Islam pin-plan. Kafarat kan ada 1, 2, 3. Seperti kafarat Ramadan berapa? Kafarat pada bulan siang hari bulan Ramadan, kemudian ada suami istri, kemudian melakukan hubungan badan. Kafaratnya 1, puasa 2 bulan. Betul. Kalau 2 bulan betul-betul nggak mampu, kemudian bisa diganti dengan
Apa? Memberikan makan? Berapa orang fakir miskin? 60 orang fakir miskin. Kemudian setelah memberikan makan fakir miskin 60 tidak mampu, maka kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga apa? Halo. Itu aparat lihat tambah banyak. Dengan biologis bulan awal itu sudah beri makan 10 orang fakir miskin, bulan kedua. Kemudian bersedekah. Kalau jamaah berarti ada 2 tadi. Termasuk melanggar sumpah juga sama. Maka di sini bahasan adalah mengapa dalam kafarat dan mengapa ada kafarat dalam hukum Islam, sehingga ada kesan hukum Islam itu tidak satu hukum, tapi hukumnya bertingkat-tingkat, 1, 2 atau 1, 2, 3. Nah, ini akan diselesaikan di kelompok A. Berarti bersama. Gugur selesaikan masalah. Gugur selesaikan masalah. Yang kedua, tentang kisos. Yang diselesaikan adalah kenapa dalam hukum Islam ada diyat, ada kafarot. Apa bedanya antara diyat dan kafarot? Nah, akan diselesaikan di kelompok 2. Selesaikan waktunya tidak lama, nanti segera dibaca ke depan gantian. Oke. Yang kelompok ketiga akan menyelesaikan, mendiskusikan tentang permasalahan kenapa dalam kasus pembunuhan. Ulang lagi, kenapa dalam kasus pembunuhan yang dimaafkan ada hukum diyat besar, diyat berat, dan ada hukum diyat ringan. Sementara rata-rata dalam jarima yang lain ada kafarat tingkatannya ada 2 dan 3, ini ada berat dan ringan. Nah, ini coba diselesaikan nanti bagaimana jawabannya menurut antum, pendapat antum. Tidak sesuai ayat tidak masalah, nanti akan kita selesaikan dari sisi hukumnya. Oke, jadi kita diskusikan bersama sekarang. Kita beri waktu 5 menit. Misalnya, ada Isya betul bulan, Man. Jawabannya ditulis di batas di bawah. Nah, antara kisah dan kipas. Satu itu loh adalah secara bahasa kawan masih kami ya. Nanti perbuatan si penjaga. Ya, yang itu tadi. Mengingatkan atau masuk ke dalam dia terdekat daripada guru. Hak Allah yang segala Allah haram kita jadi tidak ada yang dapat memberikan kesempatan kepada pelaku dengan mengucapkan segera taubat dahulu atas perbuatan maksiat yang berlebihan. Ini aparat. Oke, sekarang siap Bapak? Bapak dari Bapak siap membaca hasil dari Kalau bisa siap ya? Kalau bisa siap, kemudian
Selamat dikasih ya. Ya, oke, baca teman. Saya ya, Alif silakan dipresentasikan. Ya, bisa. Tinggal dari sana. Ya, kita lihat hasil presentasi dari Aguna, kelompok A, Alif, Mas, Alif. Masih dari Aguna, B, dan Jim. Ya, pada Kenapa dalam hukum Islam pelaku pembunuhan tidak menjadi sos, tapi ada hukum pembelingan. Jika keluarga memaafkan pembunuhan yaitu dengan membayar kafarat. Satu. Mengapa ada kafarat dalam hukum Islam sehingga kesan hukum Islam itu pintar? Jawabannya satu, kafarat adalah menutupi, maksudnya menutupi dosa yang telah dilakukan. Adapun menurut istilah penembus kesalahan, sanksi atau denda atau kesalahan yang telah dilakukan dan kafarat pelaku hak Allah yang harus dilakukan. Dua, agar manusia benar-benar menyalahi atas perbuatan yang dilakukan yang telah menghilangkan hak sesama manusia dan hak Allah Subhanahu wa taala. Tiga, adanya kafarat memberikan kesempatan kepada pelaku tidak kejahatan agar segera bertaubat kepada Allah atas perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Empat, dengan adanya kafarat akan menstabilkan mental manusia hingga ia merasakan ketenangan diri karena tuntutan agama telah ia tunaikan dengan membayar kafarat. Oke, makasih. Yang nomor dua. Nomor dua, silakan. Siapa yang berbicara? Nasib. Nasib, oke, silakan Nasib. Ayo, silakan Nasib. Kita lihat semuanya hasil presentasi daripada buku yang ditetapkan oleh Basil Masail bab kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dalam hukum Islam ada diyat dan kafarat? Ada diyat, ada kafarat. Apa perbedaan keduanya dan apa persamaannya? A. Qisas adalah secara bahasa memotong atau mengikuti perbuatan sebenarnya. B. Qisas merupakan hukuman bagi pelaku pembunuhan, yaitu si pembunuh harus dibunuh pula. C. Menghilangkan atau merusakkan fungsi anggota badan diqisas dengan menghilangkan fungsi anggota badan. Ya, bagus. 2. Diyat adalah denda yang berat atau ganti rugi atas pembunuhan. Sebab diyat atau denda berat adalah A. Pembunuhan sengaja yang memaafkan. B. Pembunuhan seperti sengaja. C. Pembunuhan tersalah. D. Sulitnya ditegakkan qisas. Kafarat artinya adalah tertutup. Artinya tertutup dari perbuatan dosa. B. Kafarat berarti denda hukuman bagi perbuatan dosa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi dipahami ya kira-kira ya. Ya, sekarang kelompok yang ketiga. Hasil masail diskusi. Dibaca hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang harus diselesaikan, kenapa dalam kasus pembunuhan yang dimaafkan ada hukum diyat dan diyat hanya 2 saja?
yaitu mubalaghah dan mukafafah. Dalam hukum kafarat rata-rata ada 3 tingkatan hukum. Jawaban yang pertama, karena Islam datang dalam rangka menjaga jiwa seseorang, sehingga orang yang menghilangkan nyawa seseorang harusnya dibunuh pula. Namun daripada dibunuh, lebih baik untuk membayar dia. Jawaban yang kedua, adanya kisos dariyah merupakan ketetapan dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya ada masalah besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Yang ketiga, dia hanya ada 2 pilihan, berat dan ringan. Hal ini menunjukkan betapa Islam sangat menghargai nyawa seseorang, sehingga tidak ada celah untuk menghilangkan nyawa seseorang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas hasil diskusinya. Jadi pelajaran yang kita pelajari ini kita dapat kesimpulan hasil bahwasanya Islam itu datang supaya membawa maslahat sebanyak-banyaknya bagi kaum manusia. Bukan hanya orang Islam tapi manusia secara umum. Maka Islam datang li islahil mujtama. Islam datang untuk memperbaiki masyarakat agar tercipta masyarakat yang aman, itu baldatun thayyibatun rabbun. Oke, ini saja pelajaran yang kita sampaikan di akhir diskusi ini. Mudah-mudahan kita semakin memahami, kemudian berhati-hati dari kata tindak pidana, kriminal atau jarima. Kita akhiri pertemuan kita saat ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.